Halo warga intelektual sekalian. Guys, akhirnya mantan presiden Iran yaitu Mahmoud resmi ditahan oleh pasukan IRGC. Wow, gila, luar biasa. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kok bisa mantan presiden ditahan pasukan IRGC? Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya, bahwa mantan presiden Iran ini gabung dengan Mossad atau mata-mata Mossad. Dia dianggap pro terhadap Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan enggak gitu ya. Ada yang mengatakan ini enggak terbukti. Tapi kalau enggak terbukti, kenapa mantan presiden Iran ini ditahan? Kenapa dikawal dengan pasukan IRGC? Apakah pasukan IRGC ini parnoan? Apakah pasukan IRGC ini kurang kerjaan? Kemudian apakah mantan presiden Iran ini dipersiapkan Amerika untuk mengganti Ayatollah Ali Khamenei? Apakah dia dipersiapkan pengganti daripada pemimpin Iran sekarang ini? Bagaimana faktanya sebenarnya? Menurut saya pribadi ini sangat-sangat menarik untuk kita ulik ya, kita kuliti gitu ya, sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak di video ini, ya semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Kalau seorang mantan presiden itu jadi mata-mata Israel, jadi agen Mossad, itu kan sudah pertanyaan besar ya. Harusnya ada semacam introspeksi diri lah gitu ya. Tapi pendukung Iran kan kurang banget introspeksi diri ya. Mereka selalu menyalahkan Amerika, menyalahkan Israel gitu ya. Tapi kalau kita berpikir rasional, ada apa gitu ya? What's wrong gitu ya? Kenapa seorang mantan presiden Iran itu ya dijadikan mata-mata Israel? Kenapa? Kenapa dia mau? Itu kan yang jadi pertanyaan. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena elit-elit Iran itu tidak melibatkan mantan presiden Mahmoud ini? Apakah sebenarnya mantan presiden Iran ini yang jadi pengkhianat? Ya. Jadi gini, kalau misalnya mantan presiden sekelas mantan presiden itu dikucilkan misalnya, itu artinya berarti ada yang nggak beres dengan internal pemerintahan Iran, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya coba bertanya ya. Ada yang nggak beres gitu. Berarti di tubuh Iran itu sekarang sudah banyak perpecahan gitu ya. Antara parlemen dengan IRGC pecah ya. Kemudian nggak satu komando gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei itu sudah meninggal. Ada yang mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei itu ngumpet ya. Tapi menurut keyakinan saya, Mojtaba Khamenei itu sudah mautyar, sudah meninggal. Sehingga apa? Sehingga Iran itu sekarang tidak satu komando. Makanya kalau Anda perhatikan, ya di satu sisi Iran mengaku hilaf gitu ya. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa yang melakukan serangan di Selat Hormuz kemarin ya, yang nyari gara-gara kemarin itu ya kelompok garis keras, bukan kita, kata parlemen Iran. Jadi di satu sisi Iran mengakui kesalahannya, di sisi lain mereka mengatakan oh bukan saya, itu garis keras. Jadi Iran itu sekarang kelompok garis keras itu masih ngotot gitu ya, pengen perang dengan Amerika. Jadi ini semacam disengaja oleh kelompok garis keras yang ada di Iran, sehingga Amerika marah gitu ya, Iran diborbardir seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dengan mantan presiden Iran ini? Apakah dia itu dipersiapkan oleh Amerika dan Israel? Ya, Israel lebih tepatnya. Israel pengen ya, mantan presiden Iran ini atau Pak Mahmoud ini jadi pengganti Ayatollah Ali Khamenei ya. Kalau dari sisi Amerika, Amerika mengatakan bahwa pengganti daripada Ayatollah Ali Khamenei itu Shahreja Pahlavi ya. Kebetulan Shahreja Pahlavi itu ada di Amerika. Kemudian opsi kedua yaitu ketua parlemen Iran. Jadi pemerintah Iran itu kan unik sekali ya. Pemerintah Iran itu seperti ada dua kekuatan terbesar di dalam satu negara. Satu kekuatan pemuka agama yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Yang kedua kekuatan parlemen atau kekuatan presidensial yang dipimpin oleh presiden. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini yang lebih dominan itu ya tetap ini ya kekuatan daripada Ayatollah Ali Khamenei. IRGC sekarang yang mengontrol Iran. Makanya sporadis kan serangannya sporadis gitu ya antara parlemen dengan
pendukung Ayatollah Ali Khamenei itu nggak sinkron gitu ya. Mereka nggak akur. Mereka gotok-gotokan gitu, ribut gitu ya. Jadi gimana Iran jadi negara maju kalau gotok-gotokan coba ribut gitu ya. Mereka nggak sepaham gitu ya. Bahkan mantan presiden Iran juga mau direkrut jadi agen Mossad. Pantesan Israel bisa mengetahui posisi daripada Ayatollah Ali Khamenei, iya kan? Jangan-jangan yang membocorkan itu mantan presiden Iran kan? Ya nggak sih? Saya cuma bertanya guys, saya tidak ini ya, menjudge ya. Kayaknya iya ya. Karena sampai sekarang kan belum ada yang namanya bukti bahwa mantan presiden Iran ini bekerja sama dengan agen Mossad. Tapi ya pasti disembunyikan lah, ya kan? Nggak mungkin dikasih tahu secara terang-terangan ya kan? Tapi permasalahannya dia ditahan, itu permasalahannya. Kenapa dia ditahan ya? Kalau cuma curiga aja ya, ya semua orang juga bisa dicurigai kan. Tapi kenapa dia langsung ditahan? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian selain itu, ya, ada banyak ya sebenarnya misteri yang belum terpecahkan di Iran ini ya. Yang salah satunya itu saya tuh masih bertanya sampai sekarang ya, kenapa ya? Bayangkan ya, penduduk Iran itu hampir ratus jutaan ya. Nah, tapi permasalahannya dari sebanyak penduduk seperti itu, tapi mereka kalah dengan hanya 50 tentara Amerika. Tentara Amerika kan berada di perairan Iran. Ya, tapi mereka tidak berdaya gitu ya. Dengan pasukan 50.000 orang. Pasukan Amerika 50.000 orang. Mereka nggak berdaya, coy. Kenapa mereka nggak berdaya dari ratusan juta orang? Harusnya kalau misalnya nih ya, misalnya mereka kompak, ya mereka bisa mau bombardir kapal induk Amerika kan deket tuh ya di Selat Hormuz. Ya, kapal induk Amerika kan di Selat Hormuz ya, di situ dia melakukan blokade, ya kan? Ya. Kemudian ya yang jadi pertanyaan besar, kenapa gitu ya? Kenapa Amerika itu ya punya banyak duit gitu ya, melakukan serangan sampai ke Iran gitu. Kemudian kenapa Amerika itu begitu ditakuti di Selat Hormuz ya. Kemudian UAE, Qatar, Dubai dan sebagainya, mereka lebih patuh terhadap Amerika. Itu kan nggak masuk akal menurut saya pribadi. Itu artinya berarti Iran ini sangat lemah sekali ya, lebih lemah dari Konoha kan. Bayangkan ya, misalnya nih ya, di perairan Jawa ada kapal induk Amerika, lalu di Jawa di Borbader. Kenapa kita nggak langsung ini aja kan, sergap aja kan kapal induknya kan, ya kan? Harusnya kan seperti itu ya. Kenapa nggak di Borbader aja ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Kan deket tuh sama Iran. Ya misalnya seperti di Konoha, deket banget ya sama negara Konoha misalnya. Ya harusnya kan bisa dibombardir dong. Ya, masa cuma 50.000 pasukan Amerika di sana itu nggak bisa dihancurkan, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian pasukan Iran itu hampir 1 juta, guys. Ya jumlahnya hampir 1 juta. Bayangkan, ya hampir 1 juta. Ya, apa nggak ini ya? Apa nggak ada kepikiran gitu ya menyerang pasukan Amerika, ya kan? Bayangkan Amerika itu cuma 50.000 orang, sementara pasukan Iran itu ada 1 juta orang. Wah, luar biasa. Ini sungguh di luar nurul menurut saya pribadi ya. Apakah karena mereka takut dengan senjata nuklir gitu ya? Apakah kapal induk itu punya senjata nuklir? Ya, mereka juga bawa torpedo nuklir, guys. Kapal induk itu punya torpedo nuklir. Apakah itu yang mereka takuti gitu kalau kapal induknya dibombardir akan terjadi ledakan yang super dahsyat gitu? Ya. Kemudian baru-baru ini seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, kapal induk Amerika itu dibombardir dengan 110 rudal gitu, tapi nggak ada yang kena gitu. Itu kehebatan daripada kapal ini induk Amerika, luar biasa. Gila ya, Amerika gila ya, kekuatannya itu super power ya. Luar biasa kekuatannya. Gila, kita harus mengapresiasi kekuatan daripada Amerika ya kan. Karena apa? Karena ya tidak bisa disepelekan gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Gila, ini gila banget guys.
Ya. Kemudian bagaimana dengan mantan presiden daripada Iran ini? Mantan presiden daripada Iran ini kalau saya perhatikan, ya dia mungkin kesel ya dengan pemerintah Iran yang nggak maju-maju gitu ya. Padahal kan dulu janjinya itu Iran itu seperti Prancis ya, bebas gitu ya. Tapi ternyata pemerintahan Iran itu malah ke pemerintah agama gitu ya. Jadi kayak semacam pemerintahan Abbasiyah gitu ya. Kalau pemerintahan Abbasiyah di zamannya yang masih bagus lah, zaman sekarang kan udah beda ya. Sekarang kan nggak relevan lagi ya seperti pemerintahan Abbasiyah, kekhalifahan gitu. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini Iran itu menganut yang namanya sistem pemerintahan kekhalifahan. Presiden itu hanya pajangan doang ya. Mereka mengatakan republik itu hanya pajangan doang. Nggak ada tuh. Presidennya nggak terlalu berkuasa sebenarnya. Bahkan mantan presiden Iran itu ya, dikangkangi gitu. Nggak dikasih kesempatan gitu. Ya pantesan ya mau direkrut ya. Saya salut dengan agen Mossad ya. Agen Mossad bisa merekrut mantan presiden Iran itu salut sekali ya. Itu tuh sangat luar biasa guys. Ya, ini sangat-sangat di luar nurul ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Banyak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian bagaimana hukum yang ada di Iran? Apakah mantan presiden Iran yang akan dieksekusi gitu? Apakah dia akan dipenjara seumur hidup gitu? Apakah dia akan mengalami nasib yang apes gitu? Ya, kemudian selain itu ya apakah pemerintah Iran ini akan tumbang? Kayaknya akan tumbang tapi butuh waktu agak lama gitu ya. Ya, lama banget nggak langsung menyerah gitu ya. Tetap kekuasaannya pasti ada gitu ya. YRGC tetap memimpin di Iran, tapi butuh waktu yang lama gitu ya. Ketika terjadi krisis, ketika terjadi masalah, mereka ya akan ribut satu sama lain gitu ya. Masyarakat Iran akan ribut gitu ya. Mereka akan memberontak gitu ya. Itu yang direncanakan oleh Amerika. Apakah Amerika akan melakukan serangan darat? Kayaknya nggak mungkin lah. Ya, apakah mantan presiden Iran ini akan dieksekusi? Belum ada bukti sih sebenarnya sekarang ini ya. Tapi ya ini mungkin kehebatan daripada agen Mossad ya. Mereka tidak ngasih bukti gitu ya. Sehingga mantan presiden Iran ini tetap terlindungi. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, saya rasional.